Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan memaparkan materi mengenai analisis data tahap awal yang beranggotakan Hudam Bima'a NPM 2201020050, Sadam Nasyadim NPM 101020024. Yang pertama ada analisis tahap awal. Analisis tahap awal ini merupakan fondasi yang sangat penting dalam sebuah penelitian, terutama dalam memastikan kualitas data sebelum digunakan dalam analisis data lebih lanjut. Proses ini mencakup berbagai langkah seperti pengumpulan, pengeditan, coding, tabulasi data, hingga eksploitasi awal untuk mendeteksi pola dan anomalia dalam data. Selanjutnya ada perbedaan validitas dan reliabilitas. Validitas ini merujuk pada seberapa baik suatu tes atau serangkaian prosedur dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Hal ini mencakup ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam menjalankan fungsinya. Sementara reliabilitas menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari alat ukur yang digunakan untuk menilai suatu konsep. Reliabilitas ini berfungsi untuk mengevaluasi kualitas pengukuran. Next. Yang pertama ada validitas eksternal. Validitas eksternal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian dapat diterapkan secara umum pada berbagai objek, situasi, dan waktu yang berbeda. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama ada hasil penelitian harus bisa diterapkan pada semua objek yang relevan. Yang kedua, hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke semua situasi yang berbeda. Jika penelitian mencakup berbagai situasi yang berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut memiliki kemampuan untuk digeneralisasikan ke banyak konteks sehingga validitas eksternal tinggi. Yang ketiga, penelitian dapat digeneralisasikan semua waktu yang berbeda. Jika penelitian hanya menggunakan data yang jangka waktu yang singkat seperti tahun, maka hasilnya dilakukan apakah dapat diterapkan secara umum untuk tahun-tahunnya, terutama di masa depan. Selanjutnya ada next, validitas internal. Validitas internal ini merujuk pada kemampuan instrumen penelitian untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dari suatu konsep. Validitas internal ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama validitas isi, validitas berdasarkan kriteria, dan validitas konstruk. Yang pertama validitas isi. Validitas isi menunjukkan sejauh mana item-item dalam instrumen mewakili konsep yang diukur. Validitas isi ini menguji apakah instrumen yang digunakan mencakup topik-topik yang sesuai dengan dimensi yang elemen-elemen yang hendak diukur, sehingga dapat digunakan instrumen tersebut memiliki validitas isi yang baik. Selanjutnya ada validitas berhubungan dengan kriteria. Terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada validitas rentak, digunakan ketika ingin membandingkan individu-individu berdasarkan kriteria tertentu pada saat pengukuran tertentu. Yang kedua, validitas prediktif, menunjukkan kemampuan instrumen untuk memprediksi perbedaan-perbedaan antar individu berdasarkan kriteria yang diramalkan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan, yaitu yang saya adalah validitas konstruk.
Validitas konstruk ini menunjukkan seberapa baik hasil-hasil yang diperoleh dari kegunaan suatu pengukur sesuai dengan teori-teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk. Validitas konstruk ini dapat dinilai dengan dua jenis, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Koefisien reliabilitas. Koefisien reliabilitas mengukur tingkat keandalan atau konsistensi suatu alat ukur. Yang pertama ada tes ulang. Jadi perbandingan ini dilakukan dengan memberikan tes yang sama kepada sekelompok subjek 2 kali dalam waktu yang berbeda. Kemudian ada bentuk paralel. Pendekatan ini menggunakan dua versi tes yang paralel atau setara, kemudian diberikan kepada subjek yang sama. Berikutnya ada separuh dipecah. Pada pendekatan ini, item-item dalam tes dibagi menjadi dua bagian yang setara, lalu dari kedua belahan tes tersebut dibandingkan untuk mendapatkan koefisien reliabilitas. Berikutnya, tabulasi data. Tabulasi data adalah proses pengelompokan dan mengatur data ke dalam tabel sesuai dengan kriteria atau variabel yang ditentukan. Tujuan tabulasi data itu yang pertama menyederhanakan data yang rumit, mengoptimalkan penggunaan ruang, hingga mempermudah perbandingan, keempat mempermudah analisis statistik, dan terakhir memberikan sumber referensi. Kegiatan tabulasi data. Kegiatan tabulasi meliputi beberapa langkah, diantaranya yaitu memberikan penilaian atau scoring pada item-item yang memerlukan skor, seperti tes, agen pilihan ganda, skala penilaian, dan sebagainya. Kedua, memberikan kode pada item-item yang telah diberikan skor. Ketika mengubah sistem data sesuai dengan teknik analisis yang digunakan, misalnya mengkonversi data internal menjadi data ordinal dengan membuat tingkatan atau mengubah data ordinal dan interval menjadi data diskrit. Yang keempat, menyusun kode atau coding yang diperlukan untuk pengelolaan data menggunakan komputer. Dalam hal ini, pengelolaan data memberikan kode pada setiap variabel dan menentukan posisinya dalam lembar pengodean atau coding sheet. Kemudian ada macam-macam tabulasi, jenis tabulasi data antara lain yang pertama tabulasi sederhana, yaitu proses penyusunan data statistik dalam format yang khas, di mana data yang disajikan hanya mencakup suatu variabel atau karakteristik tertentu. Kedua ada tabulasi ganda. Tabulasi ganda ini yaitu penyusunan data yang melibatkan dua variabel atau karakteristik yang berbeda. Data disajikan dalam format yang memungkinkan perbandingan antara kedua kelompok atau kategori. Dan terakhir, tabulasi kompleks. Itu termasuk tabulasi silang. Jenis tabulasi ini mencakup data yang lebih banyak dan memungkinkan analisis yang lebih mendalam. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.